Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Ika Pramita, salah satu dosen dari program studi Diploma 3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah kimia dasar. Dalam perkuliahan kimia dasar, deskripsi perkuliahan ini adalah mata kuliah ini membahas tentang materi mengenai ruang lingkup dan manfaat kimia dasar yang meliputi teori struktur atom, menjelaskan tentang tata nama senyawa kimia dan ikatan kimia, memahami tentang persamaan kimia, stoikiometri, termodinamika, larutan dan kelarutan, sifat koligatif zat, asam basa, hidrolisis, kesetimbangan reaksi, kinetika reaksi, reaksi, reduksi, oksidasi, dan elektrokimia. Capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi kepada mata kuliah kimia dasar yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasikan etika akademik dan semangat kemandirian dalam menjalankan tugas berdasarkan etika serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu, dan teknologi pada bidang ilmu kimia farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur, serta melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi terkhususnya dalam mata kuliah kimia dasar. Capaian pembelajaran akhir tiap tahapan belajar yaitu pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar struktur atom, tata nama senyawa kimia secara mandiri dan beretika. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori ikatan kimia dan macam-macam ikatan kimia dengan kelompok kerjanya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep persamaan reaksi kimia dan stoikiometri secara mandiri dan beretika. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang termodinamika kimia dalam kelompok kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep larutan dan kelarutan zat serta sifat koligatif larutan serta koloid dalam kelompok kerjanya. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang reaksi asam basa dan reaksi hidrolisis dalam kelompok kerjanya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kesetimbangan reaksi kimia dalam kelompok kerjanya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan atau kasus tentang kinetika reaksi kimia dalam kelompok kerjanya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang reaksi, reduksi, oksidasi, dan elektrokimia dalam kelompok kerjanya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah kimia dasar itu menggunakan buku-buku kimia dasar mulai dari Raymond Chang 2004, kemudian ada dari Sunaria Yayan tahun 2010 tentang basic chemistry kimia dasar 1 dan 2. Kemudian ada Prasetyawan Widi tahun 2008 buku kimia dasar juga. Kemudian ada juga jurnal-jurnal pendukung. Di sini saya mengintegrasikan penelitian saya pada mata kuliah kimia dasar, terkhususnya pada materi ajar kinetika reaksi kimia.
Untuk bentuk pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan kimia dasar, yaitu perkuliahan ini dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dengan tugas-tugas yang dikumpulkan melalui Google Classroom. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah kimia dasar itu ada self-directed learning, kemudian ada discovery learning, ada juga small group discussion, and problem-based learning. Perangkat yang digunakan atau media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah kimia dasar itu adalah menggunakan Google Classroom, kemudian ada Google Meet atau Zoom Meeting, dan WhatsApp. Untuk perangkat kerasnya itu kita menggunakan laptop ataupun handphone dari masing-masing mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah kimia dasar dengan topik perkuliahan titrimetri, di mana materi titrimetri ini terdapat dalam sub bahan kajian asam basa. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan pada perkuliahan kimia dasar. Halo, bertemu lagi dengan saya Dewa Ayu Ika Pramita. Kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis kuantitatif. Nah, apa sih analisis kuantitatif? Analisis kuantitatif itu merupakan penetapan kadar suatu zat tertentu atau analit yang ada dalam sampel. Jadi perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif itu adalah jika kualitatif itu hanya menentukan ada atau tidak suatu analit yang ingin kita ujikan Kemudian jika kuantitatif itu adalah penetapan kadar. Jadi kalau sudah ada harus ditetapkan kadarnya, seperti itu. Jadi kadarnya berapa, jumlahnya berapa. Jadi di sini dihitung kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tidak dihitung, Nah, di dalam penerapannya di kimia dasar ini yang dibahas adalah teknik konvensional yaitu titrimetri titrimetri atau volumetri. Kemudian ada juga gravimetri Kemudian yang modern itu adalah instrumental. Jadi yang konvensional ini adalah titrimetri yang digunakan dan gravimetri. Kemudian yang modern adalah instrumental. Jadi titrimetri ini atau volumetri ini bisa hitung volume volume titran yang digunakan. Kemudian kalau gravimetri itu adalah teknik menimbang Jadi berapa banyak berapa gram zat yang didapatkan atau bagaimana, seperti itu Jadi teknik gravimetri ini adalah teknik penimbangan. Kemudian instrumental modern berarti menggunakan instrumental. Ada spektrofotometri VIVIS, ada GCMS, ada HPLC, ada AAS, dan yang lainnya Kemudian kita mulai masuk ke titrimetri Di sini yang kita bahas yang paling utama adalah titrimetri atau volumetri biasa disebut volumetri. Nah, apa sih titrimetri itu Jadi titrimetri di sini atau volumetri kadar komposisi dari zat uji ditetapkan berdasarkan volume berdasarkan volume pereaksi atau konsentrasi diketahui yang ditambahkan ke dalam larutan zat uji hingga komponen yang akan ditetapkan bereaksi secara kuantitatif dengan reaksi tertentu. Itu yang dimaksud dengan volumetri.
ya. Jadi dalam volumetri itu ada klasifikasinya, ya. Klasifikasinya yang pertama berdasarkan reaksi. Jadi berdasarkan reaksi itu ada titrasi asam basa, berarti ya ada reaksi antara asam dan basa di sana. Kemudian ada titrasi redoks, berarti adanya reaksi reduksi oksidasi di sana, ya. Kemudian titrasi pengendapan, berarti adanya terbentuknya endapan, ya. Kemudian ada titrasi kompleksometri, berarti adanya reaksi pembentukan kompleks di situ, ya. Nah, kemudian ada yang klasifikasinya berdasarkan titran yang digunakan. Ya, titran yang digunakan. Di sini ada asidimetri, ada alkalimetri, ada permanganometri, ada argentometri, ada iodimetri, ya. Nah, klasifikasi yang selanjutnya adalah berdasarkan cara penetapan titik akhir. Ya, jadi cara penetapan titik akhir bisa secara visual, ya, titrasi visual, ataupun secara elektrometrik. Jadi kalau titrasi elektrometrik di sini ilmu elektrokimia digunakan, ya. Jadi ada penggunaan pH meter di sini, ya, penentuan nilai pH-nya di sini. Kalau menggunakan titrasi elektrometrik. Kemudian ada berdasarkan konsentrasi dari komponen zat uji, ya. Dari komponen zat uji, yang pertama ada titrasi makro, kemudian ada titrasi semi mikro, kemudian ada mikro, ya. Ini klasifikasi pada volumetri. Nah, selanjutnya yang dibahas adalah titrasi asam basa. Nah, jadi apa itu titrasi asam basa, ya? Di sini dikatakan penetapan kadar suatu zat, ya, suatu zat ini bersifat asam atau basa, ya, berdasarkan reaksi asam basanya, gitu ya. Jadi di sini ada reaksi asam dan basa di sini, ya, titrasi asam basa. Nah, bila titrannya, ya, ini yang harus diperhatikan, bila titrannya yang digunakan bila titrannya digunakan larutan baku berupa asam, ya, maka proses titrasi ini atau teknik titrasi ini disebut dengan asidimetri. Ini jika menggunakan larutan baku asam, ya. Kemudian sebaliknya jika titran yang digunakan adalah larutan baku basa, ya, yang sifatnya basa, berarti proses titrasi ini dikatakan sebagai alkalimetri, ya. Nah, selanjutnya pada titrasi asam basa sebagai titran selalu digunakan asam kuat dan basa kuat, ya. Selalu itu asam kuat dan basa kuat, ya. Ada HCl dan NaOH, ya, biasanya yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah bobot ekivalen, ya. Jadi kalian sebelum kalian melakukan praktikum dan sebelum kalian membuat laporan, ya, menghitung kadar, jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara penentuan bobot ekivalen, ya. Jadi di sini dikatakan bobot ekivalen, ya, merupakan suatu bobot ekivalen dari suatu zat pada reaksi asam basa, ya, merupakan banyaknya mol zat itu. Ya, jadi bobot ekivalen itu adalah merupakan banyaknya mol zat yang setara dengan 1 mol H+, ya. 1 mol H+, ya. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Jadi banyaknya mol dari zat itu, ya, yang setara dengan 1 mol H+ atau 1 mol OH-. Kalau dia asam H+, kalau dia basa OH-, gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya, ya.
Ada contohnya suatu reaksi ya, ada 2 NaOH ditambah dengan SO2 ya menghasilkan Na2SO3 ya ditambah dengan H2+ ya. Jadi berapa sih bobot ekivalen ya? Bobot ekivalen pada SO2 ya. Berapa sih bobot ekivalen pada SO2 ya? Jadi bobot ekivalen pada SO2 itu ditentukan dengan menyetarakan ya, menyetarakan terlebih dahulu koefisien pada reaksi ini ya. Nah, jika di dalam slide ini ya, jika di dalam slide ini reaksi yang ditampilkan ini sudah setara ya. Jumlah Na-nya 2 di sebelah kiri, di kanan 2 ya. S-nya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, seperti itu ya. Itu namanya menyetarakan ya. Jadi sekarang yang dilihat adalah ya, sekarang yang dilihat adalah jumlah mol. Jumlah mol bisa dilihat dari koefisien yang ada di depannya ya, koefisien yang ada di depannya. Ya, di depan suatu senyawa tersebut atau molekul tersebut ya. Jadi di sini contohnya SO2 ya. SO2 memiliki 1 mol ya, memiliki 1 mol. Jadi 1 mol ini setara dengan 2 mol. Nah, setara dengan 2 mol NaOH. Ya, jadi setara jadi 1 mol SO2 ini setara dengan 2 mol OH- ya dari NaOH. Ya, setara dengan 2 mol OH-. Jadi untuk bobot ekivalen dari SO2 ya, dari SO2 itu caranya dengan rumus ini ya, MR dibagi dengan A. A ini adalah mol dari hasil penyetaraannya ya. Jadi di sini jumlah molnya itu ada 2 ya, 2 mol OH. OH- berarti karena MR dari SO4 itu adalah 64 ya. Jadi 64 dibagi dengan 2 sama dengan 32 gram. Ya, 32 gram. Paham ya? Nah, di sini bisa juga ada cara lain ya. Bisa juga cara lainnya 2 NaOH ya, 2 NaOH ditambah dengan SO2 ya menghasilkan Na2SO3 ditambah dengan H2O. Nah, 1 mol ya, 1 mol SO2 itu setara dengan 2 mol NaOH ya, setara dengan 2 mol OH-. Jadi, setengah mol SO2 itu setara dengan 1 mol OH-. Ya. Jadi di sini berat ekivalen dari SO2 itu sama dengan setengah dikali 64 sama dengan 32 gram. Ya, sejauh ini paham ya? Oke. Nah, sejauh ini paham ya. Jadi kalau ada yang nggak paham nanti bisa tulis di kolom chat ya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh dari cara penentuan BE. Kalian bisa pelajari ya. Jadi yang tadi itu adalah contohnya OH, kalau yang ini adalah H+ ya, dengan reaksi ini ya. Contohnya misalnya Na2CO3 ya. Di sini kalian lihat dulu setara atau tidak ya. Jika sudah setara baru dilanjutkan ya. Jadi di sini sudah terlihat reaksi tersebut setara. Ya, dilihat dari koefisien ya, koefisien pada masing-masing senyawa ataupun molekul ya. Jadi di sini semua koefisiennya 1 ya. Kalau nggak ada angka itu artinya 1 ya.
Jadi 1 mol ya, 1 mol Na2CO3 ya, Na2CO3 setara dengan 1 mol HCl. Ya, berarti ini juga menunjukkan bahwa Na2CO3 itu setara ya, setara dengan 1 mol H+. Ya, setara dengan 1 mol H+. H+-nya itu dari mana? H+-nya dari HCl ini ya. H plus Cl min gitu ya, kalau dilepas menjadi ion ya. Nah, jadi untuk bobot ekivalen dari Na2CO3 itu sama dengan 1 mol Na2CO3 dikali dengan Mr ya. Dikali dengan Mr ya. 1 mol Na2CO3 atau bisa juga 1 mol H+. Ya. Ya. 1 mol H+. Kalau misalnya kalian pakai H+, berarti caranya Mr per caranya itu Mr per A. Ya. Kalau di sini yang digunakan adalah mol dari Na2CO3 berarti dikali. Ya. Jadi 1 dikali 106 sama dengan 106 gram. Kalau misalnya pakai H+, ya kalau pakai H+ berarti 106 dibagi dengan 1 ya, dari H+-nya. 1 mol H+ ya. Nah, seperti itu ya. Sama dengan 106 gram. Ya, seperti itu. Jadi silahkan kalian pelajari ini. Selanjutnya adalah indikator. Ya. Selanjutnya adalah indikator. Jadi indikator di sini dikatakan indikator asam basa ya adalah asam atau basa organik lemah yang mempunyai warna molekul atau warna asam yang berbeda ya dengan warna ionnya ya atau warna basanya. Seperti itu ya. Jadi warna molekul ya itu berbeda dengan warna ionnya. Ya, warna ionnya dalam bentuk asam. Dalam bentuk basa. Ini basa. Ya, jadi berbeda warnanya gitu ya. Nah, untuk pemilihan indikator jadi sebenarnya kalau pemilihan indikator ini sudah diberikan ya materinya pada sebelumnya ya, pada materi sebelumnya yang diberikan oleh Bu Sukma ya. Kemudian ini saya di sini sudah diberikan ya, pada slide sebelumnya sudah diberikan 1 mililiter HCl itu yang 1 normal ya setara dengan 52,99 mg Na2CO3. Jadi disetarakan dulu ya. Jadi cara pertama itu dengan metode penyetaraan. Nah, 1 ml HCl 1 normal itu setara dengan 52,99 mg Na2CO3. Ya. Nah, di sini untuk miligre ya, miligre itu mililiter dikali dengan normalitas ya. Jadi didapatkan 1 miligre ya, itu setara dengan 52,99 mg Na2CO3. Nah, kemudian jika beratnya itu 1.500 mg Na2CO3, berapa miligre dia? Gitu ya. Nah, yang dicari adalah miligre-nya sekarang. Untuk menentukan miligre, ya, jadi miligre itu sama dengan, ya, miligre-nya ini sama dengan 1.500 mg, ya, 1.500 mg dibagi dengan 52,99 mg Na2CO3. Nah, baru dikali dengan 1 miligre. Ini kan coret. Ya, didapatkan berapa miligre? Silahkan dijawab, ya. Silahkan dijawab.
Kemudian untuk mencari normalitasnya menggunakan rumus volume dikali normalitas ya sama dengan miligre. Ya, volume dikali normalitas itu sama dengan miligre. Jadi di sini miligre yang didapat itu dimasukkan ya. Miligre yang didapat itu dimasukkan, kemudian baru ini ya dibagi dengan 29,5 ya. Berarti adalah 0,959 di 6. Nah, ini normalitas yang didapat ya. Normalitas yang didapat untuk ACL ini ya, untuk ACL ini. Ini menggunakan metode kesetaraan. Nah, metode kesetaraan ini. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah dengan metode BE. Ya, bobot ekivalen. Dengan metode bobot ekivalen, ini kalian tentukan dulu bobot ekivalennya ya dengan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian masuk kepada rumus ini. Ya. Nah, jadi didapatkan 53 gram ya bobot ekivalennya, berarti lanjut masuk ke rumus ini miligre HCl itu sama dengan miligre dari Na2CO3 ya. Jadi volume dikali normalitas sama dengan volume dikali normalitas dari Na2CO3 ya. Untuk volume dan normalitas dari HCl ini yang dimasukkan volumenya ya, normalitasnya dicari ya. Nah, karena ini menggunakan metode BE, jadi rumus volume kali normalitas ini dijabarkan ya, dijabarkan jadi gram per BE ya dikali 1000 ya. Gram per BE dikali 1000 gram per BE ya, per BE dikali 1000 ya, atau gram dikali 1000 per BE bisa juga ya. Nah ini ya, ini selanjutnya dimasukkan angkanya, jika kita hitung ya, jika kita hitung hasilnya berapa, silahkan dicoba. Ayo, ada yang bisa? Berapa hasilnya? Ya, Yudhistira. Hasil yang mana itu, Bu? Yang hasil akhirnya itu ya? Ya. 0,9593. 0,9593. Saya lanjutkan ya. Adalah 0,9594 ya. Nah, ini hasilnya. Jadi nggak jauh berbeda dengan metode penyetaraan ya. Nah, selanjutnya. Jadi kalian silahkan dikerjakan ya soal-soalnya ya. Ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Yang pertama, Mademona Aprilina. Ya, silahkan dicoba. Soal yang mana? Pertama dari slide Ibu yang nomor 23, yang nomor 1. Jadi yang pertama diketahui kan Na2CO3-nya 0,5 gram dengan MR 106. Kemudian HCl 65 mili, normalitas 0,1, NaOH 24 mili dengan normalitas 0,1. Kemudian kita disuruh nentuin kadar Na2CO3. Jadi saya pakai cara yang menggunakan BE, di mana 1 mol Na2CO3 sama dengan 2 mol HCl sama dengan 2 mol H+. Dikarenakan seperti koefisiennya itu, karena sudah setara juga reaksinya. Kemudian untuk mencari BE Na2CO3 sama dengan MR dibagi valensi asam, berarti 106 dibagi 2 sama dengan 53 gram. Kemudian titik ekivalen, di mana
M-grade Na2CO3 sama dengan M-grade HCl dikurang M-grade NaOH. Di mana rumus M-grade itu kan volume dikali normalitas. Tapi karena Na2CO3-nya itu normalitasnya nggak ada, sama volumenya juga nggak ada, jadi kita pakai rumus yang lagi satu, yang V kali N itu sama dengan gram kali 1000 per BE. Berarti gram kali 1000 per BE sama dengan V kali N HCl dikurang V kali N NaOH. Di mana gram kali 1000 per 53 sama dengan 65 dikali 0,1 dikurang 24 kali 0,1. Jadi gramnya sama dengan 6,5 dalam kurung 6,5 dikurang 2,4 dikali 53, dinaikin yang dibagi di sebelah kiri itu dinaikin menjadi kali ke sebelah kanan. Plus dibagi 1000 menghasilkan 0,2173 gram. Kemudian untuk kadar Na2CO3-nya sama dengan gram perhitungan dibagi gram yang diketahui. 0,2173 per 0,5 gram dikali 100% jadi 43,46%. Udah, Bu. Siapa yang mendapatkan hasil yang sama dengan Mona? Saya. Oke, yang lainnya ada? Anjani ya? Anjani ya nih ya? Ya, Ibu. Anjani. Yang lainnya ada yang mendapatkan hasil yang sama? Ya, sudah ya? Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Cukup ya? Ya, cukup. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya pertemuan kita. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas antusiasnya dalam belajar, dalam mendengarkan materi yang saya berikan dan mencermati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa. Selamat malam, Terima kasih, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. End meeting ya.